Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Evalina Gultom, NIM 213304010126, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia, dosen pembimbing mata kuliah Bapak Hotua Samosir SPD MSI pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang topik pertemuan kami yang ke-10 dengan judul besar Sistem Akuntansi Pembelian dan Sistem Akuntansi Utang. Di topik yang ke-10 ini terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua fungsi yang terkait, ketiga prosedur transaksi pembelian, keempat informasi yang diperlukan oleh manajemen, kelima dokumen yang digunakan, dan yang keenam prosedur yang membentuk sistem pembelian. Baik, kembali lagi ke pokok pembahasan yang pertama dengan judul pengertian. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan pembelian impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian antara lain: 1. Fungsi gudang, 2. Fungsi pembelian, 3. Fungsi penerimaan, dan yang keempat, fungsi akuntansi. Masing-masing fungsi mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok dan mengeluarkan order. Lanjut ke fungsi penerimaan, bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Sedangkan dalam fungsi pencatatan uang bertanggung jawab mencatat pembelian ke register bukti kas, dan untuk fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Baik, dilanjut lagi ke pokok pembahasan yang kedua dengan judul fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu 1. Fungsi gudang, 2. Fungsi pembelian, 3. Fungsi penerimaan, dan yang keempat fungsi akuntansi. Baik, kembali lagi ke fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang-barang yang langsung pakai atau tidak diselenggarakan persediaan di barang di gudang, permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. Yang kedua, ke fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Lanjut ke fungsi penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima oleh pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari retur penjualan. Yang terakhir yaitu fungsi akuntansi. Nah, fungsi akuntansi ini berkaitan dalam transaksi pembelian, yaitu fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat
utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam registrasi bukti kas keluar untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Baik, kita lanjut lagi ke pokok pembahasan yang ketiga dengan judul prosedur transaksi pembelian. Secara garis besar, transaksi pembelian mencakup prosedur sebagai berikut ini. Yang pertama, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Yang kedua, fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Yang ketiga, fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Yang keempat, fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang kelima, fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Yang keenam, fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Yang ketujuh, fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Dan yang terakhir, fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Baik, dilanjut lagi ke pokok pembahasan yang keempat dengan judul informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dalam sistem akuntansi, pembelian manajemen memerlukan informasi mengenai data-data yang diperlukan guna mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan kegiatan pembelian. Adapun beberapa informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian, yaitu jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu untuk mengetahui jumlah jenis persediaan barang dagangan yang harus dilakukan pemesanan kembali agar saat jenis persediaan dibutuhkan, barang dagangan tersebut tersedia di dalam gudang. Lanjut lagi, order pembelian yang telah dikirim oleh pemasok. Untuk mengetahui jumlah order pembelian dan pemasok mana yang dipilih dalam order pembelian. Yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Untuk mengetahui ketersediaan pemasok dalam memenuhi order pembelian. Yang keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Untuk mengetahui total saldo utang dagang perusahaan dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran utang dagang yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang kelima, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Untuk mengetahui rincian saldo utang dagang dari masing-masing pemasok dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran kepada pemasok tersebut. Dan yang terakhir yaitu tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian. Berdasarkan dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi pembelian manajemen memerlukan beberapa informasi untuk memberikan keputusan akan terjadinya transaksi pembelian tersebut. Dalam mengambil keputusan tersebut, manajemen perlu mengetahui jenis barang yang perlu dipesan kembali, order pembelian yang dikirim maupun yang telah dipenuhi oleh pemasok, saldo utang pada pemasok yang diakibatkan dari transaksi pembelian, penambahan akan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekayaan perusahaan, menjamin keandalan dan ketelitian atas data pencatatan transaksi. Baik, dilanjut lagi ke pokok pembahasan yang kelima dengan judul dokumen yang digunakan. Dokumen adalah
bukti yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah yang pertama, surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dagang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian ini biasanya digunakan 2 lembar untuk setiap permintaan, 1 lembar untuk fungsi pembelian, dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang. Yang kedua, surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Yang ketiga yaitu surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Nomor 4, laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Yang kelima, bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi yang berdasarkan catatan transaksi pembelian, berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas pembayaran utang kepada pemasok. Nah, semua dokumen dalam transaksi pembelian sangat dibutuhkan sebagai alat yang membantu keandalan dan tingkat ketelitian dalam pencatatan akuntansi serta sebagai bukti terjadinya transaksi pembelian. Baik, dilanjut lagi ke pokok pembahasan yang keenam dengan judul prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam melakukan sistem akuntansi pembelian, perlu dilakukan prosedur yang memerlukan tahap-tahap proses terjadinya transaksi pembelian. Beberapa prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian antara lain: 1. Prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam dokumen surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang atau barang langsung pakai, fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan mengajukan surat permintaan pembelian. Yang kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat permintaan penawaran harga kepada pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain untuk memungkinkan pemilihan pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi, pemasok akan mengirim daftar penawaran harga yang dikehendaki. Yang ketiga, prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan, misalnya fungsi penerimaan, fungsi yang meminta barang, dan fungsi pencatatan utang. Nah, mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Baik, yang keempat yaitu prosedur penerimaan barang. Dalam fungsi ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Barang yang diterima diserahkan ke bagian gudang untuk disimpan. Yang kelima, prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini,
Fungsi penerimaan memberikan laporan penerimaan barang ke fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi juga menerima faktur dari pemasok untuk dicocokkan dengan laporan penerimaan barang. Setelah itu, fungsi akuntansi akan memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. Dari prosedur yang telah diuraikan di atas, dapat kita ketahui bahwa prosedur pembelian tersebut dilakukan oleh fungsi-fungsi yang saling terikat. Hal ini digunakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan wewenang, tanggung jawab, serta menjaga kekayaan perusahaan, keakuratan, dan keandalan data transaksi. Baik, demikian hasil presentasi yang bisa saya buat pada topik ke-10. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.